Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 17 September 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Bisnis yang Dilarang. Bisnis yang dilarang. Firman Tuhan terambil dalam Matius 26 ayat 14 sampai dengan 16. Kemudian pergilah seorang daripada ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar tentang memahami bisnis yang dilarang dan bagaimana bisnis usaha dagang berjualan yang diperkenan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bisnis yang dilarang. Sebelum kita berbicara tentang bisnis yang dilarang, mari kita bicara tentang bisnis usaha yang diperkenan oleh Allah. Bukankah naluri manusia dari semenjak terdahulu? Mereka sudah melakukan bisnis dan usaha yang disebut dengan barter, pertukaran barang. Sebelum terbentuknya ada uang yang menjadi alat tukar untuk pembayaran. Barter itu bisa dilakukan di zaman terdahulu, mungkin petani beras dengan petani ayam, dengan peternak ayam. Mereka yang sudah punya ayam kemudian menyerahkan ayam, kemudian yang punya beras menyerahkan beras, sehingga dua belah pihak, baik peternak ayam maupun petani beras, mereka bisa makan nasi dengan lauknya adalah lauk ayam. Sahabat seperjalanan, itu yang namanya bisnis yang baik, yang saling menguntungkan, saling menolong, saling melengkapi satu dengan yang lain. Namun kita tahu ada bisnis yang dilarang. Apa itu bisnis yang dilarang? Yaitu bisnis yang ilegal, yang melanggar hukum. Akibat pelanggaran hukum kita bisa dipenjara, kita bisa dituntut untuk mempertanggungjawabkan dan mengganti rugi. Itu bisnis yang dilarang. Bisnis yang dilarang itu menyangkut tentu adalah unsur barang, unsur tanah, unsur mobil misalkan, yang dilarang, yang melanggar hukum. Tetapi rupanya manusia kadang-kadang bisa menjual. Kita bisa melihat saudara-saudara, sebuah usaha dan bisnis menyelundupkan manusia, memasukkan pegawai-pegawai ilegal yang melanggar hukum. Itu adalah sudah bisnis yang menyangkut dengan manusia. Ada juga seorang suami yang menjadikan istrinya menjadi bisnis. Istrinya dipakai untuk memuaskan nafsu-nafsu laki-laki yang lain dengan bayaran. Luar biasa sekali. Tetapi tidak ada yang luar biasa bisnis yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh Yudas. Yudas menjual gurunya sendiri. Yudas menjual Tuhannya sendiri, yang sudah memberikan hidupnya, nyawanya untuk menyelamatkan. Yang sudah memberikan kepercayaan kepada Yudas, diangkat menjadi salah satu rasul dari 12 rasul yang dipilih. Artinya, Yesus memberikan hidupnya, memberikan nyawanya, memberikan kepercayaannya kepada Yudas, tetapi Yudas melakukan bisnis yang dilarang. Siapa yang dijual? Yaitu Tuhannya sendiri, yang menyelamatkan dia dengan hanya sejumlah uang yang bernama 30 uang perak kepadanya. Percakapan apa yang dilakukan di sini? Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku," kata Yudas, "supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Dan mereka menjawab, "Aku akan membayar 30 uang perak kepadanya." Dan itu ternyata deal. Itu bisnis yang terjadi di perjanjian baru. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Artinya pembayaran sudah dibayar di muka. Tentu kalau jual beli, ada orang yang bayar di muka sebelum barangnya diterima, ini berarti pembeli yang baik, pembeli yang punya attitude dan etika yang baik. Tetapi yang dibeli adalah supaya orang ahli Taurat ini, mereka itu imam-imam kepala ini, bisa menangkap Yesus dan kemudian mengeksekusi Yesus. Karena dianggap bagi mereka, Yesus adalah bagian daripada orang yang mengaku sebagai Mesias yang mereka tidak akui. Mereka berupaya untuk untuk memunahkan dan membuat Yesus itu tidak ada di dalam dunia ini. Itu yang dilakukan oleh mereka. Saudara, apa yang mendasari dan mendorong seseorang kemudian ingin membunuh Yesus? Yaitu kebencian. Yang kedua adalah persaingan.
Yang ketiga adalah ancaman. Kehadiran Yesus itu adalah mengancam dan menjadi saingan, sehingga harus dilenyapkan. Bukankah di dalam firman Tuhan kita bertemu dari Yesus terlahir saja ada orang-orang yang terancam, ada orang-orang yang merasa menjadi kompetitornya, itu berusaha untuk menghilangkan Yesus. Kemudian diikuti oleh rasul-rasul yang di kemudian hari. Rasul Petrus, Rasul Paulus, waktu mengabarkan Injil. Mereka pun juga akan dibunuh, mereka dikejar-kejar, mereka dalam keadaan terancam, mereka dianiaya, mereka dipukul, mereka dipenjarakan. Dengan demikian sahabat seperjalanan, orang berbisnis itu punya niatan-niatan dengan satu dengan yang lain yang berbeda. Yudas punya niatan yang buruk, yaitu hawa nafsu kepada harta. Sementara mereka yang ingin membeli Yesus punya hawa nafsu kepada persaingan, kepada kuasa, kepada pengaruh. Jadi orang-orang yang kemudian melakukan bisnis-bisnis yang dilarang, bisnis-bisnis yang berdosa, kalau tidak kepada hawa nafsu karena harta, tetapi juga karena ingin populer, karena ingin kemudian menjadi lebih kaya dari orang lain, memperkaya diri, atau karena kebencian, karena ingin memusnahkan orang, mereka berbisnis. Kita seringkali mendengar bisnis-bisnis dalam keluarga, itu mereka membayar pembunuh bayaran untuk membunuh saudaranya sendiri. Mereka meracun orang tuanya supaya hak waris itu turun kepada dia dengan memakai orang lain. Itu terjadi. Inilah dunia. Rupanya dari zaman terdahulu sampai sekarang itu bisnis yang dilakukan. Tapi ada bisnis yang dilarang oleh Tuhan. Mari sahabat seperjalanan, sewaktu kita berjualan, baik berjualan yang dari jualan yang UMKM, jualan yang sifatnya transaksinya tidak besar, apalagi dengan jumlah yang besar. Kita harus memastikan dan meyakinkan bahwa bisnis, usaha, dagang kita adalah usaha yang benar di hadapan Tuhan, usaha yang memuliakan Allah, usaha yang saling melengkapi, saling menolong satu dengan yang lain, tidak merugikan. Apalagi kalau itu bisnis ilegal, kita tidak takut melanggar hukum, kita juga tidak takut kalau kemudian sampai menghilangkan nyawa orang lain. Dengan tujuan apa? Kalau dengan Yudas, tujuannya jelas, yaitu uang, yaitu harta, yaitu kekayaan. Bagaimana dengan imam-imam kepala, dengan orang Yahudi kepala-kepala ibadat? Adalah tujuannya karena persaingan, karena kuasa, karena pengaruh, karena kebencian. Mereka melakukan semuanya dan mereka berani membayar harga semahal apapun agar orang tersebut tidak ada di dalam dunia, hilang dari hadapannya. Sahabat seperjalanan, bisnis bisa membawa kita memuliakan Allah, menolong orang lain, namun bisnis pun bisa membuat kita terjerumus ke dalam dosa karena dorongan-dorongan dari niatan-niatan yang ingin menjadi kaya dan tidak pernah puas dengan kekayaan yang kita miliki. Atau kita punya niatan untuk menghancurkan kompetitor yang lain agar kita menjadi yang terbaik dan orang lain yang punya bisnis yang sama hilang dari permukaan bumi dan kitalah satu-satunya yang terbaik. Atau kemudian berbisnis karena unsur kebencian, menghilangkan nyawa orang lain karena kebencian yang kita miliki. Sekalipun itu saudara kita, keluarga kita bisa hilangkan nyawanya. Karena mengapa? Itu berbisnis dengan tujuan-tujuan yang penuh dengan dosa. Sahabat seperjalanan, sangat menakutkan. Kalau kita berbisnis berusaha tidak dengan niatan yang baik, tidak dengan tujuan yang baik, dan tidak menghadirkan Tuhan, dan tidak punya rasa takut akan Tuhan, kita akan terjerumus berbisnis karena keserakahan, berbisnis karena kebencian, berbisnis karena ingin menghilangkan pihak lain, agar kita menjadi yang nomor satu dan yang lain musnah. Mari sahabat seperjalanan, Tuhan akan memberkati kita kalau kita berbisnis dengan cara yang baik dan Tuhan akan limpahkan berkat kepada kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.